Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arisofan Azizi, NIM D1A 020148 kelas A akan melakukan tugas tes rancangan penelitian dengan materi rancangan acak kelompok atau RAK. Yang pertama, definisi dan syarat penggunaan. Rancangan acak kelompok atau RAK disebut juga Randomized Compact Block Design atau RCBD. Rancangan acak kelompok merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas berbagai bidang penyelidikan pertanian, industri, dan sebagainya. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok di mana setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan secara acak. Melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Di samping itu, rancangan ini juga fleksibel dan sederhana. Jika pada RAL yang dipelajari adalah suatu keragaman yang bernilai nilai pengamatan beragam, yaitu keragaman karena perlakuan yang dicobakan, maka pada RAK yang diperhatikan adalah samping perlakuan dan pengaruh galat masih dilihat juga adanya kelompok yang berbeda. Kalau digunakan RAL maka satuan percobaan harus homogen, sedangkan yang berlainan adalah perlakuan. Apabila menggunakan RAK, satuan percobaan tidak perlu homogen atau heterogen, di mana satuan-satuan percobaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga satuan percobaan dalam kelompok tersebut menjadi relatif homogen. Dengan demikian, proses pengelompokan adalah membuat keragaman dalam kelompok menjadi sekecil mungkin dan keragaman antar kelompok menjadi sebesar mungkin. Dengan kata lain, RAK digunakan bila materi percobaan atau satuan percobaan tidak homogen atau heterogen, dan untuk mengatasi keragaman materi percobaan tersebut digunakan teknik pengelompokan atau blocking. Beberapa ciri atau deskripsi dari kelompok blok pada RAK. Blok digunakan untuk mengurangi ketidakseragaman materi percobaan. Di dalam blok variasi serendah mungkin, sedangkan antara blok dibuat sedikit mungkin. Blok harus terdiri dari unit-unit yang berseragam mungkin. Variabel acak tidak dikontrol oleh peneliti tetapi dapat memiliki efek pada hasil dari perlakuan yang dipelajari. Variabel kelompok atau blok adalah variabel yang dikontrol oleh peneliti tetapi bukan variabel perlakuan yang utama. Pada RAK hanya satu variabel kelompok blok saja yang diperhatikan dan jumlah blok sebagai jumlah ulangan setiap perlakuan. Prinsip pengelompokan blocking. Blocking adalah teknik untuk menentukan nuisance faktor atau faktor atau variabel pengganggu. Nuisance faktor adalah faktor yang tidak diinginkan tetapi mempunyai efek. Faktor pengganggu adalah faktor yang memungkinkan memiliki beberapa efek pada respon tetapi tidak diinginkan dalam pengujian. Bagaimanapun, variabilitas yang mempengaruhi respon dapat diminimalisasi dan akan memperkecil galat percobaan. Bentuk-bentuk faktor gangguan dapat berasal dari faktor internal atau faktor eksternal. Jika variabel atau faktor tidak diinginkan diketahui dan dapat dikontrol, maka dimasukkan dalam kelompok tersendiri. Selanjutnya yaitu rangkuman. RAK ini dipergunakan jika ingin mempelajari pengaruh beberapa perlakuan dengan sejumlah ulangan atau blok untuk menjadi satuan-satuan percobaan. Kelompok atau blok pada RAK bertindak sebagai ulangan dan umumnya perlakuan berupa perlakuan satu faktor. Materi percobaan bersifat heterogen atau tidak seragam. Materi percobaan dapat berupa sampel ternak, bahan pakan, area lahan, dan lain-lain. Penempatan perlakuan dilakukan secara acak dalam masing-masing blok atau dengan kata lain perlakuan diacak dalam blok. Ulangan untuk setiap perlakuan harus sama. Oleh karena itu, persoalan plot hilang atau data tidak dapat diukur, tanaman atau ternak mati menjadi masalah. Oleh karena itu, agar analisis data masih dapat dilakukan, maka harus dilakukan penaksiran data yang tidak dapat diukur atau data hilang tersebut. Ya, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Beberapa keuntungan dari penggunaan RAK antara lain, yang pertama, denah percobaan relatif mudah.
Yang kedua, analisis statistik terhadap subjek percobaan cukup sederhana. Yang ketiga, lebih efisien dan akurat dibanding dengan RAL, atau pengelompokan yang efektif dapat menurunkan jumlah kuadrat tenaga laut sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan. Kekurangan dalam penggunaan RAK antara lain, yang pertama, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang kedua, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat, sehingga sensitivitasnya akan menurun terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan kecil atau homogen. Yang ketiga, memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Yang terakhir, jika ada data yang hilang, harus dilakukan penaksiran data hilang tersebut dan memerlukan perhitungan yang relatif rumit. Selanjutnya, model matematika RAK. Bisa dilihat, setiap jenis rancangan penelitian memiliki model matematik sendiri-sendiri dan spesifik. Model matematik ini diperlukan sebagai bentuk penyederhanaan proses biologis untuk pendekatan dalam analisis variansi dan pemenuhan asumsi tentang keaditifan pengaruh perlakuan dan lingkungan. Untuk rumus bisa dilihat untuk penjelasannya. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan RAK. Setelah suatu desain atau rancangan penelitian ditentukan, misalnya menggunakan rancangan acak kelompok, maka langkah berikutnya adalah pertama, membuat denah percobaan atau layout percobaan. Denah percobaan merupakan tata letak percobaan yang mengatur penerapan di perlakuan pada setiap materi percobaan di lokasi penelitian. Denah percobaan disusun dengan melakukan pengacakan perlakuan yang akan diterapkan pada materi percobaan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, materi percobaan dikelompokkan dalam blok berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua, perlakuan ditempatkan secara acak pada unit-unit percobaan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap perlakuan hanya muncul sekali dalam tiap blok. Yang kedua, tiap blok mengandung semua perlakuan. Dengan kata lain, pengacakan perlakuan dilakukan di dalam blok. Ya, selanjutnya melaksanakan penelitian. Langkah melaksanakan penelitian adalah peneliti melaksanakan penelitiannya, menerapkan perlakuan sesuai dengan denah percobaan, melakukan pengamatan dan pengukuran sesuai dengan variabel yang diamati, sehingga diakhiri penelitian yang diperoleh data peneliti. Tahap ini dikatakan juga sebagai tahap pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga, tabulasi data. Langkah tabulasi data merupakan aktivitas untuk melakukan pengamatan data dan penyusunan data ke dalam tabulasi data untuk keperluan analisis data. Tabulasi data dalam setiap jenis rancangan penelitian mempunyai ciri-ciri masing-masing sesuai dengan rancangannya. Tabulasi data pada RAK merupakan jenis tabulasi data two-way classification atau tabulasi data dua arah. Dari tabulasi data ini tampak jenis sumber variansinya dan jenis analisinya. Tabulasi data dapat dilihat di tabel berikut. Yang keempat, analisis data. Analisis data merupakan tahapan pengujian hipotesis berdasarkan data hasil penelitian. Analisis data pada RAK menggunakan teknik analisis variansi model dua arah. Namun perlu diingat bahwa sebelum analisis data dilakukan, biasanya dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah data sudah memenuhi asumsi yang dibutuhkan dalam analisis variansi. Jika ada asumsi yang tidak dapat dipenuhi, maka perlu dilakukan transformasi data. Prosedur ANAVA yang menggunakan data-data yang sudah disusun dalam tabulasi data. Berdasarkan tabulasi data tersebut, di atas kita dapat mengetahui jumlah dan jenis sumber variansinya, yaitu ada 4 sumber variansi, terdiri dari 1 variansi total, 2 variansi perlakuan, 3 variansi blok, dan 4 variansi galat percobaan.
Selanjutnya, menghitung nilai variansi atau KT. Untuk menghitung nilai variansi atau KT, biasanya diawali dengan menghitung faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat atau JK, dan derajat bebas atau dB dengan formula sebagai berikut. FK sama dengan buka kurung Y titik tutup kurung kuadrat per T kali R. JK total dapat dilihat sebagai berikut: JK blok, JK perlakuan, dan selanjutnya JK galak, yaitu sama dengan JK total dikurangi JK blok dikurangi JK perlakuan. Selanjutnya, pengujian hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan analisis variansi yang ditampilkan dalam tabel ANAVA, maka dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung atau F hit dengan nilai F tabel, yaitu F0,05 dan F0,01 dengan keturunan sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Dan untuk tugas post-test sepertinya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.